Ini biar dicatat baik-baik. Iya. Apa yang menyebabkan asam lambung naik? Nah, ini. Ya, 3 hal yang perhatikan. 3 hal. Anda punya catatan, Anda punya kertas, tulis. 1, makanan yang menyebabkan asam lambung naik. Nah, ini Apa makanan itu? Apa nih? Yang menyebabkan asam lambung banyak. Kecut, Pasti pedas. makanan pedas kan. Makanan pedas itu bikin asam lambung meluap-luap. Yang kedua, makanan apa? Makanan yang asam dong, sudah asam tambah asam lagi tambah asam. Ya. Jadi makanan pedas itu sebetulnya termasuk merica-merica, termasuk bumbu-bumbu masak yang iritasi, memang menyebabkan enak kepingin makan. Apalagi kalau kasih sambal kan, Waduh. makanan tidak enak jadi enak, jadi Betul, cepat betul. makan. Jadi akhirnya berlebihan kita makan. Gitu. Betul. Keringetan, Lambungnya nasinya bisa panas, sakit. waduh. Pedas, kecut. Lalu apa lagi? Kafein. Kopi. Kafein itu golongan kopi, Wah. ya golongan apa lagi? Teh. Mungkin coklat, Chinese tea, Japanese tea, green tea, teh agak berat itu bisa ganggu, ya. Tapi ada orang tahan kok. Ada orang meskipun dia sakit mah tetap minum kopi loh ada. Bisa, ya. Soda juga ganggu. Ya, kalau minuman kaleng-kaleng, soda-soda macam-macam, Anda minum atau tablet yang dicemplungkan di air yang keluar uap itu mirip soda, ya. Bahkan kadang-kadang saking kembungnya, kalau bisa susu pun diberhentikan. Karena susu dengan asam lambung keluar gasnya banyak nanti. Gasnya sudah banyak kan. Ya ada susu, mungkin tambah lagi yogurt, ice cream, keju. Itu juga sedikit iritasi, ganggu ke lambung. Ya. Nah sekarang banyak pengaruh obat-obatan. Yang paling ganggu itu mesti obat anti sakit, painkiller. Kalau Anda minum obat painkiller, hati-hati. Bukan hanya sakit lambung, nanti bisa luka lah. Waduh. Ya, jadi obat-obat painkiller kadang-kadang kita beli-beli sendiri dan sudah cocok, lalu minum terus suatu saat bisa luka lambungnya. Obat anti sakit kan banyak, obat encok, obat pegelinu, obat rematik, obat hilangkan sakit gigi, sakit ini, sakit gusi, sakit lutut. Hati-hati minum obat itu ya. Ya, saya tidak melarang, tapi harus menurut petunjuk dokternya, tanyakan ke dokternya. Lalu antibiotik kadang-kadang bisa ganggu. Antibiotik. Jadi kalau kita minum antibiotik, tanyakan, dokter lambung saya kurang baik. Steroid. Ya, seringkali kita kan dapat obat-obat golongan hormon steroid. Ya, anti radang, steroid. Apalagi obat asma, steroid. Ya, obat-obat itu bukan hanya naikkan gula, naikkan tensi, iritasi lambung juga. Dan sekarang banyak orang minum terlalu banyak vitamin. Iya. Ya, apalagi zaman pandemi Covid. Vitaminnya dosisnya Tinggi-tinggi tuh. selangit. Vitamin C misalnya, minum 1 gram. Padahal kebutuhan kita satu hari 50-75 miligram cukup. 1 gram minum terus, lambungnya tidak tahan. Ya, belum lagi efek yang lainnya. Ya, nanti vitamin ini, nanti tambah ini, akhirnya lambung kita tidak kuat nahan segitu banyak yang masuk, ya kewalahan dia. Iya. Akhirnya jadi asam lambung banyak. Ya, Baik. reaksi tubuh kan mengeluarkan asam lambung supaya bisa menahan, supaya cepat dihancurkan gitu. Nah, itu golongan pertama loh, baru makanan. Iya. Yang kedua, cara makan. Orang kita ini makannya kecepatan, main lek. Jadi makan saya bilang kunyah yang baik. Apalagi kalau makan sayur, makan yang ada seratnya, kunyah 20 kali, 30 kali. Percaya kalau kita kunyah yang lama, itu apa yang terjadi? Banyak asam, air liur keluar. Ya, jadi di dalam rongga mulut kita air liur itu enzim pencernaan loh. Itu membantu pencernaan kita sehingga sampai lambung tidak banyak beban kerja lagi. Kunyah yang lama. Dan makan teratur jamnya. Jangan pagi bangun tidak sarapan. Sampai jam 3 sore baru mulai makan. Lambung bisa sakit kan? Ya, pagi sarapan. Makan teratur jamnya, kunyah baik-baik. Habis makan jangan langsung tidur. Duduk-duduk dulu lah, supaya makanan turun ya. Jangan langsung tidur. Kalau tidur langsung satu sisi lagi tidur, nah itu terjadi iritasi lagi. Ya. Nah, itu cara makan. Kunyah baik-baik, jam teratur. Yang ketiga, paling penting apa?
Pikiran. Kenapa sampai pikiran gini? Ya, begitu Anda stres, takut, khawatir, galau, cemas, apapun yang menyebabkan pikiran Anda kacau balau. Apa yang terjadi? Stres hormon keluarkan. Stres hormon itu adrenalin, kortisol, segala. Itu memicu asam lambung. Jadi tiap kali kita takut semacam khawatir segala, kuduk. Emosi aja, dengarkan ya. Kalau kita lagi marah gitu ya, kepingin marah, lalu tiba-tiba menjadi begini. Kan mulai marah kan? Nah, kenapa kok diam-diam bisa gini? Gasnya kan banyak, jadi napasnya begini. Ya. Tersengal-sengal gitu ya, napasnya keluar ya. Iya, jadi waktu emosi itu ingat tuh. Lalu tiba-tiba, ininya perih, asam lambungnya banyak. Ya.